Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Budi Ardianto, NIM 17370041 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi bisnis menurut pakar dan ahli. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan komunikasi sangat membantu kinerja dan proses bisnis organisasi. Perkembangannya harus menghasilkan manfaat bagi organisasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat hingga membantu pengolahan organisasi dalam pengambilan keputusan. Perubahan bentuk proses bisnis yang digunakan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi diharap mampu mendorong organisasi untuk memiliki pengolahan yang lebih baik serta dapat dijadikan alat pertanggungjawaban dan memperlancar pada waktu pengolahan data atau pengarsipan data dan pencarian data baik yang masuk maupun keluar. Pengertian sistem. Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sekelompok unsur yang erat hubungannya antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, yang memiliki fungsi yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem informasi dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis komputer yang saling interaksi dan bekerja sama berdasarkan prosedur kerja yang telah diterapkan, di mana data proses dan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan. Sistem informasi menurut beberapa ahli. Menurut Alter 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Bernard dan Hopwood 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang diatur untuk memtransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Wilkinson 1992, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan menjadi keluaran informasi. Dari pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen atau variabel yang saling bergantung satu sama lain. Komponen tersebut meliputi hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, jaringan komunikasi elektronik, manusia, dan sumber data. Dalam sistem informasi dapat input proses dan output serta terdapat feedback untuk setiap bagiannya. Fungsi-fungsi yang dimiliki adalah mengumpulkan informasi, memproses informasi, menyimpan informasi, menganalisis informasi, serta menyebarkan informasi. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem akan dilakukan menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle yang terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sebuah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Yang kedua, analisis atau analisis. Fase analisa adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapat jawaban
mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Perancangan atau desain. Fase perancangan merupakan proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur, desain, interface desain, data, dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. 4. Implementasi. Fase implementasi adalah proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rest dukungan sistem. Pemeliharaan, maintenance. Fase pemeliharaan adalah proses yang dilakukan oleh admin untuk mengolah sistem. Tujuan sistem informasi: mendukung aktivitas sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, dan membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan sehari-hari. Menurut Chris Miyaji 2010, tujuan sistem informasi adalah kemanfaatan ekonomis, daya andal, ketersediaan, servis pelanggan, kapasitas, praktis, fleksibilitas, daya telusur, daya audit, dan keamanan. Sebagai penjelasan di atas adalah sebagai berikut. Kemanfaatan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para pemakai dalam membuat suatu keputusan. Ekonomi. Dengan biaya yang minim dan manfaat, sistem harus melebihi pengorbanannya. 3. Melebihi daya andal. Sistem dalam perusahaan harus memproses data secara akurat dan lengkap agar berguna bagi perusahaan. Ketersediaan. Para pemakai harus dapat mengakses senyaman mungkin kapan saja pemakai menginginkannya. Servis pelanggan. Servis yang memuaskan kepada pelanggan harus diberikan secara maksimal. Kapasitas sistem harus mampu menangani kegiatan pada periode sibuk dan pertumbuhan di masa mendatang. Praktis. Sistem harus mudah dimengerti dan mudah digunakan. Fleksibilitas. Sistem harus mampu mengakomodasi perusahaan yang terjadi dari lingkungan sistem. Daya telusur. Sistem harus mudah dipahami oleh para pemakai dan perancang serta memudahkan penyelesaian persoalan pengembangan sistem di masa mendatang. Daya audit. Daya audit harus ada dan melekat pada sistem sejak awal pembuatannya. Keamanan. Hanya personal yang berhak yang dapat mengakses atau diizinkan mengubah data sistem perusahaan. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa suatu sistem harus berguna tepat waktu dan relevan untuk pengambilan keputusan serta meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam memberikan informasi dari segi intern ekstern yang akan berguna lagi manajemen dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Secara umum, fungsi sistem informasi adalah untuk mendorong seoptimal mungkin agar sistem akuntan dapat menghasilkan berbagai informasi yang terstruktur, yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya, serta secara keseluruhan informasi tersebut mendukung arti yang berguna. Fungsi sistem informasi. Sistem informasi yang baik dalam pelaksanaan diharapkan memberikan atau menghasilkan informasi yang berkualitas, serta memanfaatkan bagi pihak manajemen khususnya serta pemakaian informasi lainnya
dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi yang baik dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya, yaitu menghasilkan informasi yang tepat waktu, relevan, dan terpercaya. Dalam merancang suatu sistem, setiap perusahaan berupaya agar kegiatan usaha berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Setiap perusahaan hendak mengantisipasi agar dalam menghadapi para pesaing, sehingga perusahaan dapat mempertahankan keberadaannya kebutuhan akan adanya sistem informasi yang dapat memenuhi tujuan tersebut semakin berkembang. Sejalan dengan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan akan mencapai tujuan utama perusahaan. Unsur-unsur sistem informasi. Agar informasi yang dihasilkan oleh pengelola data akuntansi benar-benar menghasilkan informasi keuangan yang berguna dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan sistem informasi akuntan, maka tidak lepas dari unsur sistem informasi. Adapun unsur sistem informasi adalah 1. Perangkat hardware merupakan wujud atau fisik komputer dalam penampilan pengolahan data elektronik yang terdiri dari unit pemrosesan sentral dan unit lainnya, unit masukan, unit keluaran, dan menyimpan data. Perangkat keras meliputi peralatan fisik yang menjalankan berbagai kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer. Peralatan lunak software. Perangkat lunak software adalah program yang berisi instruksi-instruksi untuk melakukan pengolahan data. Perangkat lunak terdiri dari 3 elemen. 1. A. Perangkat lunak sistem operasi. B. Perangkat lunak bahasa. C. Perangkat lunak aplikasi. 3. Sumber daya manusia. Brainware. Sumber daya manusia merupakan potensi manusia atas perannya dalam pelaksanaan sistem brainware. Komputer merupakan aspek manusia yang terlibat dalam suatu sistem komputer dan merupakan pusat seluruh kegiatan berpikir yang dilakukan oleh manusia untuk mempersiapkan, mengolah konsep dan berbagai kegiatan lain sebelum segala sesuatu dikerjakan oleh komputer. Proses produser adalah prosedur adalah rangkaian yang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagian setiap organisasi agar segala sesuatu dapat dilaksanakan secara beragam pada saat proses prosedur telah diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan situasi serta kondisi yang lain. Maka prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang memadai, maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik. Database adalah merupakan kumpulan data yang tersimpan dalam media, penyimpanan di suatu perusahaan arti luas atau di dalam komputer sempit. Dalam perkembangan database dapat dikelompokkan ke dalam 2 era, yaitu era database tradisional dan era database modern. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi saat ini menghubungkan beberapa daratan, lautan untuk memindahkan data dalam jumlah besar. Esensi dari telekomunikasi adalah pengurangan waktu, ruang akses terhadap data suatu lokasi tidak lagi tergantung kepada lokasi tersebut berada kelihatan dan jaringan merupakan kunci sukses dalam membangun sistem informasi akuntansi yang handal. Penguasaan terhadap teknologi informasi bagi suatu perusahaan memberikan keuntungan yang sangat tinggi.
perusahaan dapat memperoleh informasi yang baik dan intern perusahaan dengan sangat cepat sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih baik dibanding dengan mereka yang tidak menggunakan.